Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Wijaya dari kelas Akuntansi 23A, NPM 23412032. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pandangan saya terhadap kebijakan moneter yang ada di Indonesia. Berdasarkan kedua artikel tersebut, dapat diamati bahwa Bank Indonesia secara aktif dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan moneter serta menyelusurkan inisiatif baru seperti rupiah digital. Dalam hal ini menunjukkan upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan memanfaatkan perkembangan teknologi dalam menyediakan solusi keuangan yang lebih efisien. Dalam kebijakan moneter sendiri, Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen seperti moral persuasion, rasio cadangan wajib, politik diskonto, dan operasi pasar buka untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di dalam negeri. Tujuan utamanya adalah mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari pandangan saya sendiri, sistem moneter di Indonesia sedang di tahap yang cukup kuat untuk menghadapi tantangan ekonomi, termasuk pengaruh digitalisasi. Langkah-langkah ini diambil oleh Bank Indonesia untuk menunjukkan komitmen untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas sistem keuangan yang merupakan hal positif untuk pertumbuhan negara Indonesia. Selain itu, langkah-langkah yang diambil oleh Bank Indonesia dalam mengembangkan rupiah di dalam digitalisasi juga merupakan respon yang progresif terhadap perkembangan teknologi finansial global. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan digitalisasi, Bank Indonesia berpotensi untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia dan memperkuat infrastruktur pembayaran negara. Ini sejalan dengan upaya untuk mempercepat transformasi digital di sektor keuangan dan memfasilitasi transaksi yang lebih mudah, aman, dan efisien bagi masyarakat. Kebijakan moneter yang proaktif juga memperkuat kepercayaan investor dalam mendorong investasi domestik, yang pada gilirannya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan mempertahankan stabilitas nilai rupiah dan sistem pembayaran yang handal, Bank Indonesia menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan perkembangan sektor keuangan. Ini merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang cepat berubah-ubah. Terkait dengan rupiah digitalisasi, inisiatif tersebut juga dapat membuka peluang baru bagi inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang belum terlayani sistem perbankan konvensional. Dengan kemudahan akses dan penggunaan teknologi, rupiah digital dapat membantu mengurangi kesenjangan keuangan dan meningkatkan partisipasi ekonomi di dalam berbagai lapisan masyarakat, termasuk yang berada dalam daerah terpencil, berpenghasilan rendah. Hal ini sejalan dengan visi perkembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang diupayakan oleh pemerintah Indonesia. Dengan adopsi rupiah digital, Bank Indonesia juga dapat lebih efektif mengawasi dan mengatur transaksi keuangan, mengurangi risiko kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan jejak digital yang tercatat secara transparan dalam teknologi blockchain, Bank Indonesia dapat meningkatkan keamanan dan integritas dalam sistem keuangan nasional, menjaga reputasi internasional Bank Indonesia dengan berbagai negara yang berkomitmen pada standar kepatuhan terhadap regulasi keuangan global. Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil oleh Bank Indonesia dalam mengembangkan kebijakan moneter dan meluncurkan rupiah digital mencerminkan komitmen yang kuat untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan dan memanfaatkan potensi teknologi dalam meningkatkan efisiensi serta inklusi keuangan. Dengan terus beradaptasi terhadap perkembangan ekonomi digital dan ekonomi global, Bank Indonesia memainkan peran kunci dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang pendapat saya terhadap kebijakan moneter yang ada di Indonesia, terutama yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam mengontrol keuangan di Indonesia. Apabila ada salah kata yang telah saya sampaikan, saya mohon maaf. Selebihnya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.